Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Oke, ini di meja podcast ini sudah hadir 3 orang narasumber. Ini anak-anak muda nih. Oke, anak-anak muda ini fresh kayaknya nih. Saya pengen coba cari tahu nih, pemuda ini ngapain aja nih. Oke, dari mulai perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Jadi intinya gini, sahabat BCO, intinya anak-anak muda ini membanjiri medsos, terutama Instagram ya. Bagaimana mereka membuat permohonan terbuka kepada Wali Kota Cilegon kaitan dengan COVID-19 ini ya. Ya, gitu kan? Benar sekali. Hakim, gitu nggak? Waduh, sinyalnya kayaknya ini. Oke, anggap aja begitulah. Hakim belum masuk lagi tuh. Oke, siapa dulu yang mau memperkenalkan diri nih? Siapa dulu? Ladies first. Ladies first? Oke, ladies first. Oke, nama saya Dea Anindita Rahima. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah. Dan saya berdomisili di Cilegon. Cilegonnya di? Di Barokah. Oh, Barokah. Oke. Alamat lengkapnya kirim WA ya. Asik. Just kidding. Oke, yang atasnya Dea. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamuddin. Dari lingkungan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Masih mahasiswa juga, alhamdulillah. Mahasiswa di Al-Khairiyah. Stit Al-Khairiyah. Al-Khairiyah ya. Ya, Pak. Oke, ini yang ramai di mana ini? Oke. Kalau dia di UHAMKA ya? Muhammadiyah. Iya, saya di UHAMKA. Fakultas apa? Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Semester? Baru semester 2. Oh, semester 2. Oke. Hakim ya namanya ya? Ini yang di bawah saya. Pak. Oke. Gimana? Perkenalkan diri Anda. Siapa? Apakah masih kuliah? Oh iya, perkenalkan teman-teman, saya Ahmad Hakim. Sekarang masih kuliah semester 4 nih di Universitas Indonesia. Oke, di UI. Ambil program manajemen. Oke ya. Oh, iya, siap. Ini idenya siapa nih soal permohonan terbuka terhadap wali kota? Ya. Idenya Dari Kang Hakim sih sebenarnya, Pak. Oke, Kang Hakim. Oke, awalnya. siapa yang mau jelaskan nih soal idenya Hakim itu kan pasti pernah di-share ke teman-teman. Apa sih yang di-share-nya? Siapa? Salahuddin silakan. Salamuddin ya? Atau Dea lah, agak lancar kayaknya Dea nih kamu. Oke, silakan. Jadi sebenarnya saat itu kita kan kebetulan aku juga pas waktu itu habis dari konferensi dari luar. Terus luar itu mana? Dari Malaysia. Kapan? Jangan-jangan kamu ODP juga? Wow, 15 Februari yang lalu. 15 Februari itu 2020? Iya, baru kemarin, baru 2 bulan yang lalu. Kamu itu ODP? sudah ada, tidak dong. Oh, enggak. Sudah ada isu di Malaysia juga corona, dan pas pulang ke Indonesia, saya juga melihat di Indonesia belum terlalu dihiraukan ya, karena belum juga sempat ada kabar di Indonesia. Baru setelah saya pulang sudah 2 bulan baru ada kabar corona. Terus tiba-tiba Kak Hakim personal chat ke aku nanya kayak, Dea, menurut kamu Cilegon ini gimana ya, kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang coba bikin grup deh biar kita tuh bisa untuk berkomunikasi menurut kita nih Cilegon tuh kayak gimana gitu. Akhirnya Kak Hakim ACC apa yang kita mau dan kita bikin grup. Oke, enggak yang di-share sama Hakim gimana? Apa? Yang di-share-nya itu apa sih yang kemudian yang menjadi yang di-share itu? Karena kan tadi tuh saya sampaikan kan membanjiri Instagram di Kota Cilegon nih, karena kan di-share soal permohonan terhadap wali kota. Apa dasar pemikirannya gimana gitu? Dasar pemikirannya itu
kita tuh ngerasa bahwa penting bagi kita tuh untuk nggak menganggap ringan COVID-19 ini. Dan juga karena kita tuh kan sadar nih, kita tuh Oke. pemuda-pemudi Cilegon. Jadi kita tuh harus berani mendorong atau mengemukakan pendapat kepada pemerintah agar pemuda-pemudi Cilegon ini sadar gitu. Dan pemerintah juga mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran kami. Itu. Kalau Salamuddin gimana? Salamuddin gimana Salamuddin? Iya Pak, kurang lebih sih karena memang sebenarnya saya udah ada beberapa sih Pak organisasi di lain ini juga yang memang saya sedikit ada peduli lah terhadap sosial tentunya khususnya kepada COVID-19 ini yang memang sudah mengkhawatirkan lah kira-kira gitu Pak. Terlebih kemarin alhamdulillah diajak Kang Hakim juga untuk memberikan narasi kepada Pemkot Cilegon untuk kiranya memberikan keluangan informasi gitu Pak, karena kita ini anak-anak muda sebenarnya pengen informasi itu sebenarnya udah ada informasi dari Pemkot, kita juga udah lihat di medianya juga, cuma kita kurang paham dan masih kepo lah bahasanya Pak, kalau bahasa anak muda masih kepo kira-kira sebenarnya kebijakan-kebijakan Cilegon ini yang sudah tertera itu seperti apa realnya gitu Pak, dan secara faktualnya seperti apa kira-kira gitu sih Pak awal. Oke, Hakim udah siap? Oh iya Pak. Nah, coba perkenalkan diri dulu. Oh iya, perkenalkan ulang nih ya. Nama saya Ahmad Hakim. Sekarang lagi semester 4, ambil prodi manajemen di Universitas Indonesia. Oh, udah perkenalan tadi ya? Udah, Pak. Oke. Lanjut aja lah. Maksudnya lanjut ke materi karena udah kenalan tadi. Saya lupa karena tadi itu sempat terputus ya. Ke ini aja, ke konteks bahwa ide ini Hakim yang memulai. Betul. Soal permohonan terhadap wali kota. Setuju. Sebelumnya saya sudah sempat berkomunikasi dengan salah satu teman saya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia terkait dengan beberapa hal yang menjadi keresahan kita pada beberapa waktu terakhir terkait dengan COVID-19 yang memang kalau di Depok sendiri kami anak-anak UI sudah diarahkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, kuliah daring Pak, kuliah dalam daring. Setelah kembali ke kota yang saya melihat bahwa ternyata masih banyak orang berkumpul, masih banyak orang yang masih belum sadar tentang kegawat daruratan ini. Yang pada akhirnya saya tidak ingin jika Cilegon nantinya. Dea bisa nambahin nggak apa Cilegon nantinya itu? Maksudnya apa? Maksudnya Hakim? Ini saya kendala jaringan ini ya. Lanjut. Jadi baik, Cilegon. Saya lanjut ya. Jadi saya berharap Cilegon ini dapat segeralah, karena walaupun belum ada jatuh orang yang positif corona, tapi saya berharap bukan belum ada ya, karena belum dites kali. Saya kurang tahu itu, Pak. Masih bukan ranah saya juga untuk mengomentari hal tersebut. Jadi saya rasa penting untuk dicegah dan sangat terbuka Cilegon. Dari Jakarta orang aksesnya gampang, habis itu dari Merak juga orang-orang Sumatera akses ini juga gampang. Jadi saya rasa penting sekali. Makanya tertulis di narasi kami ingin memperketat pemeriksaan kesehatan juga di pintu-pintu masuk kota Cilegon. Agar apa? Agar setidak-tidaknya meminimalisir orang-orang yang dicurigai positif COVID-19 masuk ke Cilegon yang pada akhirnya dapat membuat potensial untuk menulari orang-orang yang lain. Saya berharap Cilegon tidak terjadi seperti Italia, Pak. Italia karena mungkin salah satunya warganya juga agak katanya dengar-dengar agak bandel. Nah, agak bandel tetap ngumpul padahal sudah dihimbau untuk social distancing dan lain sebagainya. Sampai kasusnya akhirnya melonjak. Saya berharap
Cilegon ini jangan tunggu jatuh korban baru nanti melakukan tindakan, tapi sebaiknya tegas dari awal supaya sama sekali tidak ada korban yang jatuh. Seperti itu kurang lebih, Pak. Oke. Begini, bahwa berdasarkan hasil informasi yang kita terima bahwa Cilegon ini kan ada OTG ya, kemudian ODP dan PDP kan begitu ya? Begitu nggak? Teman-teman nerima nggak informasi O3 itu? Nerima, Pak. Nerima ya. Bahwa OTG, ODP, dan PDP kemudian belum ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, kira-kira kan ini kan sedang juga dilakukan rapid test ya. Ya, sedang di semua daerah di Provinsi Banten itu sudah dibagikan rapid test. Di Kota Cilegon ini kalau nggak salah disediakan 400 rapid test. Nah, di dalam poin-poin permohonan kepada wali kota itu apa aja sih? Coba dibacakan. Siapa yang bacakan? Dea ya? Dea, coba dibacakan, Dea. Per poin ya? Ya, per poin coba. Nanti kita bahas per poin coba. Oke, kita bakal menjabarkan dulu. Dari poin pertama, memberikan publikasi terbuka terkait dengan rincian hasil rapat koordinasi terbatas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Senin 30 Maret 2020. Yang kayak apa yang harus terbukanya itu? Misalnya, dalam pikiran teman-teman itu terbuka seperti apa harusnya? Sebenarnya kalau bagi saya, maksudnya memberikan publikasi terbuka itu, kita tuh biar lebih mengetahui loh, oh hasil rapat seperti apa yang bisa kita lihat, dan bagaimana rencananya ke depannya gitu loh, terkait dengan hasil rapat koordinasinya. Langkah-langkah gitu ya? Iya, karena kan yang namanya virus, kita kan masih dalam virus COVID-19 kan masih dalam droplet ya. Kenapa bisa disebut droplet? Droplet itu dalam jangka, kalau kita berdiri, itu cuma bisa dalam 1 kilometer. Jadi dia 1 meter apa 1 kilometer? 1 meter. 1 meter, 1 meter. 1 Jadi belum kilometer, separah wah, air jauh. Dari sini ke rumah Dea berarti 1 kilometer. Jauh juga. Ya Jauh. 1 meter. Oke. Jadi kita pengennya tuh penanganannya aja yang pengen tahu, terus caranya bagaimana, terus hasilnya juga apa. Untuk kedepannya juga, untuk masyarakat juga. Kan pemerintah sudah semprot-semprot desinfektan. So, jalan kan protokol, kemudian akses publik, maksudnya ruang-ruang publik, sekolah, musola, kampung-kampung, kan sudah disemprot desinfektan, udah beres belum kayak begitu kira-kira? Menurut saya sih ya, kan saya masih lihat nih teman-teman saya sendiri aja masih sering nongki-nongki lah kalimatnya, anak zaman sekarang. Dea biasa nongki di mana? Aduh. Udah nih, misalnya baru disemprot, terus misalnya mereka yang lagi nongkrong itu ternyata punyain COVID-19, mereka positif COVID-19, kan sama saja. Oh, jadi harapannya gimana? Harapannya tuh pemerintah lebih tegas lah untuk hal-hal yang berkumpul nggak penting. Toh kan kuliahnya aja kita e-learning kan, sudah basis internet. Masa anak-anak muda zaman sekarangnya masih tetap berkumpul hanya jadi untuk silaturahmi. Kuliah udah e-learning, belajar juga sudah e-learning, work from home juga sudah gitu ya. Tinggal mendisiplinkan masyarakat untuk supaya oh gitu. Kira-kira menurut Salamuddin gimana caranya mendisiplinkan masyarakat? Pemerintah itu harus ngapain? Harus ngapain, Pak ya? Sebenarnya sih kalau ranah ke situ mungkin saya enggak, maksudnya gini, kan maksudnya gini, kan masih banyak nih yang kayak yang nongkrong-nongkrong, yang masih kayak yang balapan liar, yang masih benar. tanpa sebab gitu, maksudnya tanpa urusan. Iya, benar banget, Pak. Nah, gimana tuh pendapatnya? Karena gini, Pak. Jadi memang secara ideal yang tadi sudah disampaikan TD dan Kang Hakim, sebagaimana juga kita harapannya merapihkan lah masyarakat khususnya yang ada di Cilegon. Tapi karena memang di Cilegon ini masyarakatnya banyak gitu kan, Pak ya. Tentunya setiap orang juga punya pendapat masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan itu
orang akan patuh terhadap Pemkot Cilegon gitu khususnya. Karena memang teman-teman saya juga masih banyak yang keluar gitu. Walaupun memang di situ ada keperluan, entah itu kumpul rapat dan lain sebagainya gitu kan. Cuma memang harapan kita lebih dari itu Pak, karena memang Kang Hakim tadi sudah jelaskan bahwa akses keluar masuk dari dan ke Cilegon ini itu masih sangat gampang gitu Pak. Jadi itu kekhawatiran kita sebenarnya. Jadi ingin ada pengetatan di perbatasan gitu. Iya, kira-kira gitu. Gimana Hakim, maksudnya gimana tuh? Pengetatan di perbatasan itu kayak apa? Iya, mungkin lebih ditekankan lagi ya, Pak. Yang diketatkan adalah pemeriksaan kesehatannya, Pak. Jadi bukan lantas langsung dilarang, tapi ada pemeriksaan kesehatan, ada prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di perbatasan-perbatasan. Mungkin bisa benchmarking atau misalkan mencontoh ya negara-negara di luar negeri. Jadi saya rasa ini kesempatan bagi Cilegon untuk selangkah lebih maju dibanding daerah-daerah yang lain. Jadi saya rasa ini masih terbuka sekali dan pemerintah kota saya rasa juga sangat mampu sebenarnya untuk melakukan hal ini. Tinggal bagaimana semangatnya harus ditingkatkan lagi. Jadi nanti kalau saya pribadi, saya sangat mendukung dengan apapun kebijakan yang nantinya diambil oleh pemerintah kota. Tapi saya berharap sekali bahwa apa-apa yang menjadi poin-poin yang kami tekankan dalam narasi kami, itu bisa didengar dan diakomodasi aspirasi-aspirasi dari kami oleh yang saya hormati Bapak Wali Kota Cilegon. Oke. Seperti itu. Tadi satu ya. Dea, coba yang kedua apa Dea? Yang kedua. Yang kedua, sebentar ya Pak. Dea ke sini wajahnya. Oke. Maksudnya menghadapnya ke sini. Okay. Nah. Yang kedua itu yang Kak Hakim tadi bahas, yaitu memperketat pemeriksaan kesehatan di pintu-pintu masuk kota Cilegon. Oh, itu yang kedua. Yang tadi Kak Hakim. Oke. Ya. Selanjutnya. Yang ketiga, memberikan tindakan yang lebih tegas bagi orang-orang yang berkerumun tanpa tujuan yang mendesak. Oke, tadi dibahas. Makanya kan tindakan tegas ada usulan nggak? Tindakan tegasnya apa gitu maksudnya dari teman-teman? Apakah melakukan pengetatan gitu atau dibubar-bubarin yang lagi nongkrong atau gimana? Nah, kalau kata Dea sih lebih baik dibubarkan saja. Ditanya dulu alasan untuk nongkrong apa, tujuannya apa, terus diberikan edukasi terlebih dahulu. Jadi agar mereka tidak kesal mengapa tiba-tiba dibubarkan. Dan kita tuh harusnya lebih merangkul anak-anak remaja seusia kita, pemuda-pemudi, agar mereka juga lebih paham terkait dengan kenapa kita harus di rumah saja. Oke. Terus selain itu apa? Selanjutnya apa itu? Yang keempat, memberikan penjabaran mengenai alokasi dana untuk menangani COVID-19 seperti yang dirilis pada akun media sosial Instagram pemerintahan Kota Cilegon. Termasuk BCO juga merilis itu yang 10 miliar ya? Iya. 10 miliar. Itu Pak, itu. Coba Hakim gimana itu maksudnya itu? Maksudnya gimana? Harapannya kayak apa? Harapannya adalah keterbukaan informasi, good governance. Jadi keterbukaan informasi ini kami harapkan dapat meminimalisasi adanya kecurigaan dari masyarakat tentang penggunaan dananya dan pengelolaan dananya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita terbuka sajalah. Nah, itu kan ada yang kalau nggak salah dibuat 3.000 sembako kalau nggak salah itu. Bahan makanan untuk yang masuk rentan miskin ya. Saya juga masih belum ini Pak. Mohon maaf ini kalau bisa mohon ditanyakan juga. Sebenarnya 10 miliar itu untuk 3.000 paket sembako atau 10 miliar itu di luar dari 3.000 paket sembako. Atau di dalamnya antara lain yang 3.000 sembako itu. Mencakup 3.000 sembako. Oke, Dea gimana? Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya
melakukan pemeriksaan kesehatan dan sterilisasi menggunakan disinfektan secara rutin di seluruh ruang publik Kota Cilegon. Itu sudah Misalnya dong. wilayah domisili, ya itu poin 5. Sudah ya, kalau Poin itu cukup 6-nya, nggak? Sudah. Cukup lah. Saya kira cukup lah, Pak. Sudah. Cukup ya, kalau itu hebat ya, pemerintah hebat yang itu. Hebat sekali, Masya Allah. Pemerintah dari mulai unsur pemerintah, kemudian pihak kepolisian, TNI, kemudian unsur masyarakat, RT, RW itu sekarang kelihatannya itu sudah aware soal penyemprotan desinfektan, gitu ya? Ya, benar Pak. terlibat. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Jadi mudah-mudahan bisa rutin dilaksanakan. Itu memang harus rutin. Gimana dokter nih? Gimana calon dokter? Bagaimana, Pak? Harus rutin Iya, gitu ya. disinfektan itu? Bagi saya sih seharusnya iya, dikarenakan kan kita tidak tahu apakah yang tadi saya bicarakan itu misalnya sudah diinspektan, tapi tiba-tiba ada orang lagi yang misalkan bersin, terus tiba-tiba dia seperti Dropletnya apa ya? meper. Ya, memeper-meperkan agar yang lain terkena. Seperti itu sih. Jadi Oh, harus gitu. rutin. Oke, coba yang lain apa? Tadi yang keberapa? Kelima ya? Keenam apa? Ada berapa sih? Ada 7 ya Pak? Ada 7. Iya, keenam apa? Keenam. Jadi ke-6 itu kami minta agar memberikan penjabaran mengenai detail kriteria klasifikasi rentan secara sosial yang berhak mendapatkan bantuan sembako, dan bagaimana proses distribusi sembako akan dilakukan. Kami tidak ingin ketika proses distribusi sembako justru menjadi tempat berkumpulnya orang secara ramai yang pada akhirnya memperbesar peluang untuk menyebarnya wabah COVID-19, Pak. Terus karena kan ada warga miskin, ada rentan miskin. Ya, warga miskin itu adalah yang memang sehari-harinya dia miskin. Yang rentan miskin itu adalah orang yang dia punya pendapatan harian, tapi kemudian nggak bekerja. Dan mereka kemudian kan nggak punya uang, nggak bisa makan. Gitu maksudnya? Benar, Pak. Ya, kurang lebih kami ingin supaya lebih dijabarkan lagi kriterianya seperti apa, supaya kami juga mudah-mudahan bisa bantu mengawasi langsung agar tepat sasaran. Oke. Siap. Yang ketujuh apa? Mungkin Kang Salamuddin. Iya, ini gimana nih? STT. Al-Khairiyah. Keren. Salamuddin. Siap. Gimana? Yang ketujuh apa itu tadi? Bentar, saya lihat dulu, Pak. Ini lagi akses dulu Dia nih. punya satu HP, Pak. Ini kalau nggak corona ini teman-teman saya ajak ke BCO ini ke studio biar ngobrolnya Waduh, lebih luas. seru ya, Pak, ya. Waduh, iya, Bisa bener. ngobrol nih. Ya mudah-mudahan sahabat BCO bisa maklum lah dengan kondisi ini. Gitu. Mungkin ini saya bantu, Pak ya. Ketujuh ini kita ingin pemerintah menjamin juga dan memperluas pemberian bantuan sembako kepada masyarakat Kota Cilegon yang terdampak penerapan kebijakan pembatasan sosial. Semisalnya seperti apa? Semisal elemen masyarakat Kota Cilegon yang kehilangan mata pencariannya, Pak. Ya, seperti tadi kita bahas yang rentan miskin itu ya. Karena kehilangan mata pencarian. Oke. Kalau teman-teman melihat peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB itu seperti apa? Harusnya pemerintah Kota Cilegon dengan PSBB itu apa? Atau teman-teman udah tahu nggak soal PSBB itu? Hakim tahu? Udah tahu Belum, Pak, belum. Belum tahu soal peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang kemarin tanggal 31 dikeluarkan oleh Presiden Jokowi kaitan dengan pembatasan sosial berskala besar. Aduh, agak putus-putus ini. Sorry, Pak. Sinyalnya. Yang lancar cuma Dea doang ini. Sinyalnya punten-punten. Gimana Dea? Kebiasaan. Kenal, tahu nggak? Lagi baca, Pak. Oh lagi baca. Oh udah ada, berarti udah pegang. Lagi dibaca. Gitu. Jadi Ini ya dari detik.com sih. Lagi ini dulu takut salah pemahaman. Salamuddin gimana? Belum tahu. Kalau saya belum baca sih, Pak. Oke. Jadi di situ teman-teman silakan pelajari tuh soal PSBB itu, nanti kan bisa
soal apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kaitan dengan kontrol teman-teman sebagai mahasiswa kan bisa lebih efektif. Kalau secara umum nih kinerja pemerintah Kota Cilegon ini sudah oke belum? Belum. Baru disinfektan aja. Kalau yang saya lihat sih Pak, kurang lebih baru disinfektan doang. Penyemprotan disinfektan di berbagai kelurahan gitu, kecamatan, terlebih di jalan-jalan besar. Baru itu ya? Yang saya lihat sih baru itu sih Pak. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Iya, paling harapan kami Pak. Harapan kami semoga Bapak Wali Kota berkenan agar narasi kami ini diakomodasi Pak. Aspirasi-aspirasinya dapat diakomodasi dan mungkin Pak Wali Kota bisa mengajak kami untuk berbincang mengenai masalah ini. Berbincang itu kumpul-kumpul lagi dong? Dapat menggunakan aplikasi online Pak, seperti Zoom atau aplikasi yang lain. Oke. Nah, agar apa? Agar kami ini juga terwakili dan mudah-mudahan. Untuk Anda apa untuk masyarakat? Secara umum untuk masyarakat Pak. Secara umum. Jadi masyarakat juga dapat diundang dan dilibatkan juga dalam proses ini agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu dapat dirasakan secara langsung dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Aduh, gatal banget saya nih sebenarnya pengen ngundang kalian nih ke meja podcast ini. Gitu. Dea gimana nih? Sarannya untuk pemerintah? Sarannya untuk masalah pembagian sembako aja deh. Jadi dikarenakan kan jika kita memanggil seluruh warga, kita contoh aja warga Barokah kumpul di lapangan, otomatis kumpul kan. Nah, jadi saat itu kebetulan saya punya teman dari Batam dan kami berusaha untuk kontak terus karena dia kebetulan adalah anak politik juga. Jadi saya bertanya seperti anak politisi. Ya. Jadi saya bertanya bagaimana ya kira-kira agar masyarakat yang kekurangan ini tetap terhandle. Terus tiba-tiba saya bilang, gimana kalau misalnya volunteer itu memberikan makanan, jadi kita nggak usah ada kumpul, tapi langsung ditaruh di depan rumahnya, diketuk, terus kita pakai APD, alat pelindung diri, agar merekanya juga tidak berkumpul ke lapangan. Dan itu sudah diterapkan mungkin. Sama jumlahnya ya, apakah cuma 3.000 gitu ya? Dan untuk jumlah itu kita harus tahu data-data dari kelurahan, jangan hanya mematokkan 3.000, tapi ternyata ada ketimpangan atau kesenjangan sosial di situ. Oke, thank you. Gimana Salamuddin, ada saran? Iya Pak. Kalau saya lebih ke kesehatan sih Pak sebenarnya. Walaupun memang saya kemarin lihat di media, di Instagram, Facebook juga yang terhormat Pak Wali Kota juga menyampaikan bahwa karantina wilayah ini tidak memungkinkan karena memang ya saya tahu agak ngaruh di perekonomian dan lain sebagainya. Tapi memang yang saya tekankan di sini lebih ke keselamatan warga masyarakat Cilegon. Kalau saya lebih ke situ sih Pak. Oke. Teman-teman, terima kasih nih sudah hadir di waktu yang sangat singkat ini dengan segala keterbatasan kita yang tidak bisa saling menyentuh. Karena memang kita harus di rumah saja dan jaga jarak. Kita harus jaga jarak aman ya. Karena droplet itu akan berbahaya kalau nempel di hidung gitu. Iya, saya berterima kasih Pak kepada Berita Cilegon Online yang bersedia menampung suara anak-anak muda ini Pak. Oke, siap. Saya juga menegaskan bahwa kami juga bersedia untuk mendukung langkah Wali Kota Cilegon beserta jajarannya ketika itu memang pro terhadap rakyat dan memang untuk kebaikan kita bersama. Kami bersedia untuk mendukung Pemkot Cilegon. Oke, siap. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita akan kembali lagi di lain kesempatan ya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.